Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita ada lagi di usbu yang baru, usbu pemberian Tuhan bagi kita semua di saat ini, dan mendasari seluruh pergumulan kita sepanjang usbu ini. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Tulis Perjanjian Baru, Lukas pasal 12 ayat 8 dan berakhir pada ayatnya yang ke-12. Mendahului pembacaan dan refleksi firman bagi kita di pagi hari ini, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang disembah dalam nama Yesus, kami datang pagi ini dengan seluruh kehidupan kami. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan Allah. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami, supaya ketika kami membaca dan mendengarkan firman serta kebenaran Tuhan, kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukannya di sepanjang hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang demikian bunyinya, mengakui Kristus di depan manusia. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun orang yang menyangkal aku di depan manusia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Namun siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan menghajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, mendengar, serta mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas ke hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk di minggu keempat bulan pergumulan kita, bulan Mei ini, dan mengawali seluruh pergumulan sepanjang usbu ini. Kita diingatkan lagi untuk bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita diingatkan lagi untuk bagaimana hidup dan mempertahankan seluruh eksistensi kita dalam mempertanggungjawabkan seluruh kerja kita, dalam mempertanggungjawabkan iman, pengharapan, percaya kita kepada Tuhan. Hari ini kita diizinkan, dilayakkan oleh Tuhan untuk memperingati lagi pencurahan Roh Kudus di syukur Pentakosta kedua. Pencurahan Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang membuka diri, supaya baik laku tapi juga kata tetap dicurahi, dianugerahi, dituntun dan dijaga oleh kuasa Roh Kudus. Itu dimaksudkan supaya sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh ragu untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Kita tidak boleh ragu dan takut, kita tidak boleh khawatir tentang seluruh situasi dan keadaan yang ada pada kita. Sebab terkadang bahwa ketika suatu persoalan diperhadapkan kepada kita, kita mempertimbangkannya sebagai manusia. Apa yang kita akan dapati dengan hasil daripada yang kita peroleh.
Apakah menguntungkan atau merugikan? Atau apa yang kita pertanggungjawabkan? Apakah keuntungan bagi kita dan keluarga kita? Itu membuat terkadang selaku orang-orang percaya harus tidak berani untuk menyatakan kebenaran dan keadilan di situasi dan kondisi yang sangat menekan. Padahal bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Lukas 12 ayat 8 sampai 12, menyatakan di sana, lebih khusus di ayat 12, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ayat 11-nya, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah atau kepada penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Itu mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan, mesti kita tidak boleh takut. Apalagi kita tahu kebenarannya, apalagi kita memiliki kekuatan di dalam roh, kita tidak perlu takut, karena ketakutan itu bukti daripada penyangkalan kita terhadap kasih karunia Allah yang diberikan lewat pencurahan Roh Kudus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menyerahkan kehidupan ini, yang telah menyatakan kesediaan mengikut Kristus, kita membuka diri untuk pencurahan Roh Kudus. Ini dimaksudkan supaya keinginan-keinginan manusia kita harus ditanggalkan, harus ditinggalkan, dan kita berbalik pada jalan dan kebenaran dan hidup yang telah disiapkan bagi kita semua dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Sebab hanya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus sajalah kita akan memiliki kekuatan secara iman. Kita akan memiliki kekuatan di dalam kebenaran. Kita akan memiliki kekuatan untuk bersaksi tentang kemurahan kasih Tuhan itu. Jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan di dalam doa. Sebab hanya dengan itu saja Ia yang Maha Tahu, Ia yang Maha Kaya akan memberikan segala sesuatu menurut apa yang telah Ia takar bagi kita semua. Ingat, sebelum kita merencanakan sesuatu untuk kehidupan ini, Tuhan lebih dulu telah menetapkan kita dengan segala kebutuhan dan keperluan kita. Apa yang kita perlu, Tuhan telah siapkan itu bagi kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut, jangan khawatir tentang hidup ini. Sebab hidup ini sangat amat berarti bila kita seia sekata. Kita berkata jujur, kita berkata ya untuk yang benar dan tidak untuk yang salah. Dan itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Pencurahan Roh Kudus bagi kita di saat ini memberi kekuatan bagi kita untuk bersaksi, bukan saja dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Sebab hanya dengan itu saja Tuhan akan selalu ada dan menolong kita semua. Tuhan menolong dan memberkati setiap pergumulan keluarga, rumah tangga kita, setiap usaha-usaha upaya kita untuk bagaimana menyatakan kebenaran dan keadilan bagi kehidupan kita di dunia ini. Tuhan menolong kita semua. Selamat pagi, Shalom.